Apakah vaksin mengandung mikrochip yang bersifat magnetik pada kehidupan manusia? Yuk belajar bareng dengan Kak Juan, Kak Nabila, dan Kak Daniel. Materi ini akan masuk ke dalam sistem imunologi dengan tujuan pembelajaran pada KD 3.14 mengenai menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Nah, vaksin merupakan imunisasi secara buatan. Imunisasi merupakan tindakan untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Vaksin merupakan antigen yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar, orang tersebut akan kebal dan tidak terserang penyakit. Sedangkan mikrochip sendiri merupakan sebuah teknologi perangkat identifikasi sirkuit terintegrasi atau transponder RFID atau Radio Frequency Identification Device yang terbuat dari kaca. Fungsinya untuk mengidentifikasi maupun melacak informasi medis. Ukurannya seukuran 1 biji beras. Video tentang uang logam yang menempel pada orang yang sudah mendapat vaksin COVID-19 menjadi viral di media sosial. Dalam video tampak uang logam yang menempel pada bekas suntikan vaksin. Video serupa tentang bekas vaksin bermagnet juga banyak beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut kemudian berkembang narasi adanya mikrochip dalam vaksin. Mikrochip magnetis ini yang kemudian dianggap menyebabkan tubuh bereaksi seperti magnet. Benarkah hal demikian? Teman-teman, setelah mendengarkan video penjelasan dari Ibu Nabila, mari kita bersama-sama membuktikan apakah benar vaksin yang kita gunakan untuk mencegah pandemi ini mengandung microchip. Di sini sudah ada Mr. Denny yang akan menunjukkan bagaimana proses pembuktiannya. Di sini Mr. Denny sudah melakukan suntik vaksinasi dan sekarang beliau akan menunjukkan bagaimana pembuktian dari koin yang menempel pada kulit. Terlihat Mr. Denny telah mengambil koin tersebut dan menempelkan di kulit, dan ternyata koin tersebut jatuh. Hal itu menunjukkan bahwa koin tersebut atau kulit Mr. Denny tidak mengandung magnet. Nah, setelah kalian melihat video pembuktian tadi, sekarang kakak akan memberikan penjelasan lebih lanjut agar kalian benar-benar percaya bahwa vaksin COVID-19 itu ternyata tidak mengandung mikrochip. Alasan yang pertama yaitu vaksin COVID-19 diberikan dengan menggunakan jarum yang memiliki ukuran diameter internal antara 0,26 mm dan 0,41 mm. Sementara ukuran mikrochip itu sendiri yaitu 12 mm atau sebesar sebutir beras. Hal ini tentu tidak memungkinkan mikrochip dimasukkan ke dalam jarum vaksinasi. Alasan yang kedua yaitu bahwa vaksin COVID-19 berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung adanya logam, termasuk mikrochip. Kemudian, beredarnya berita uang koin yang menempel pada bekas suntikan vaksin COVID-19 itu dapat disebabkan oleh faktor kulit yang berminyak serta posisi tangan, sehingga menyebabkan uang koin seolah-olah menempel atau mendapat gaya magnetik pada daerah bekas suntikan vaksin COVID-19. Selanjutnya, uang koin itu sendiri berbahan dasar nikel untuk uang koin pecahan Rp1.000 dan berbahan dasar perak untuk uang koin pecahan Rp500, di mana kedua bahan pembuatan uang koin tersebut bersifat diamagnetis, artinya tidak dapat tertarik oleh magnet. Nah, berdasarkan penjelasan dan pembuktian langsung yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa vaksin COVID-19 tidak mengandung mikrochip magnetik dan berita yang beredar tentang hal tersebut adalah hoax. Justru vaksin COVID-19 ini memberikan manfaat bagi tubuh kita, di mana menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, manfaat vaksinasi COVID-19 antara lain, yang pertama merangsang sistem kekebalan tubuh, yang kedua mengurangi resiko penularan, ketiga mengurangi dampak berat dari virus, dan yang keempat mencapai herd immunity. Nah, sekarang kan sudah tahu kebenarannya bukan? Maka jangan mudah percaya terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar di media massa tanpa ada pembuktiannya. Terakhir ini untuk teman-teman, sekarang kalian jangan pernah ragu untuk melakukan vaksinasi karena semua hoax yang sudah ada ternyata adalah hal yang berbohong kan, tidak benar kan? Ya. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi supaya kita dapat beraktivitas seperti semula. Terakhir nih, sekarang silakan teman-teman mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di episode ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar ya.